إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kita kembali melanjutkan kajian kita. Allah Ta'ala berfirman, Sabbihis marabbikal a'la. Sabbihis marabbikal a'la. Bertasbihlah atau sucikanlah nama Rabbmu yang paling tinggi. Rasulullah SAW menjadikan ayat ini dalam sujud, di mana Rasulullah SAW membaca di waktu sujud, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah, Rabb yang paling tinggi. Sebagian ulama memberikan hikmah kenapa ketika kita sujud kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, seakan-akan memberikan pensucian bahwasanya Allah tidak mungkin berada di bawah. Karena seseorang ketika sujud itu dia meletakkan jidatnya di tanah. Maka untuk mensucikan bahwa Allah berada di tanah, kita katakan Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah yang maha tinggi, yang menunjukkan akan ketinggian Allah, bahwa sujud kita itu tidak menunjukkan Allah berada di tanah, akan tetapi Dia Allah maha tinggi di atas arasnya. Dan ikhwatul Islam, azakumullah, sudah kita kemarin bahas tentang sifat Allah Al-Ali yang maha tinggi, dan bahwasanya Allah tinggi dengan zatnya, di atas makhluk-makhluknya, bersemayam di atas arasnya. Dan sudah kita sebutkan kemarin perkataan-perkataan para ulama tentang itu. Lalu Allah berfirman, Alladzi khalaqa fasawwa, Dialah yang telah menciptakan makhluk, fasawwa, lalu Ia menyempurnakan penciptaannya. Kata Ibnu Katsir, ay khalaqal khaliqata wa sawwa kulla makhluqin fi ahsanil hayati. Artinya yang telah menciptakan makhluk dan Allah pun memperbagus ciptaannya. Maka kita lihat ciptaan-ciptaan Allah begitu sangat sempurna sekali. Iya. Tidak ada siapapun yang bisa menciptakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa profesor yang paling canggih di dunia yang bisa bikin robot, bisa bikin pesawat terbang, tapi apakah mereka bisa menciptakan nyamuk? Nyamuk tidak bisa mereka menciptakannya. Apakah mereka bisa menciptakan lalat? Lalat mereka tidak bisa menciptakannya. Bahkan kalaupun lalat itu hinggap di tubuhnya dan mengambil sesuatu dari kulitnya, apakah ia bisa untuk mengembalikan? Itu pun juga mereka tidak bisa melakukannya. Makanya Allah mengatakan, Hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah, coba perlihatkan kepadaku ciptaan yang disembah selain Allah itu. Yang kalian sembah selain Allah itu, coba perlihatkan kepadaku mana hasil ciptaannya. Sementara yang kita lihat, pepohonan, bebatuan, tanah, dan yang lainnya, semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, dan Allah pun Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan ciptanya. Iya. Sebagaimana juga Allah berfirman, Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Bukankah manusia itu tadinya air mani yang terpancar,
Lalu kemudian Allah jadikan segumpal darah, lalu Allah sempurnakan penciptaannya. Lalu Allah jadikan ia laki-laki dan wanita. Bukankah itu menunjukkan, kata Allah, bahwa Allah mampu untuk membangkitkan orang yang telah mati? Maka Allah yang menciptakan, akhi. Ya, tidak ada siapapun selain Allah yang mampu menciptakan seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, "Walladzi qaddara fahada." Dan yang telah mentakdirkan, lalu ia memberikan hidayah. Kata Imam Mujahid, "Ay hada al-insana li syaqawah wa sa'adah, wa hada al-an'ama li marati'iha." Artinya manusia diberikan hidayah apakah ke jalan kesengsaraan ataukah ke jalan kebahagiaan. Sementara binatang-binatang ternak pun diberikan hidayah, tapi hidayah yang bersifat insting. Insting untuk makan, insting untuk mengetahui ini makanan yang baik, ini makanan yang tidak baik. Ya. Itu namanya hidayah juga dari Allah Subhanahu wa taala untuk binatang tersebut, ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Alladzi qaddara fahada, yang telah mentakdirkan segala sesuatu, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu wa ardhah, "Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati bi 50,000 sanah. Wa kana arshuhu 'alal ma." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan semua takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Bayangkan ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sudah ditulis, Pak. Kita ini di surga atau di neraka. Sudah ditulis amalan kita, sudah ditulis rezeki kita, sudah ditulis, semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kan nggak tahu takdir kita bagaimana. Memang betul, ya, surga dan neraka sudah ditakdirkan kita ini. Kita ini bakalan ke surga atau ke neraka, betul, Pak. Tapi apa manfaatnya kita pikirkan, waduh, jangan-jangan saya ke neraka ini. Saya sudah capek-capek beramal soleh, tahu-tahu takdir saya ke neraka lagi. Tidak mungkin, Pak. Kalau memang kita jujur, kalau kita memang bersungguh-sungguh mencari surga, Allah berikan surga. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan amalan orang yang bersungguh-sungguh, ya, beramal saleh. Walladzi qaddara fahada, dan dialah Allah yang telah mentakdirkan dan lalu ia memberikan hidayah. Manusia pun diberikan oleh Allah insting hidayah, hidayah untuk mencari rezekinya, hidayah juga untuk makan dan minumnya dan yang lainnya, ya akhul Islam. Lalu Allah berfirman, "Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa." Dan dialah Allah yang telah mengeluarkan al-mar'a, berbagai macam tumbuhan-tumbuhan. Ada kangkung, ada bayam, ada buncis, ada berbagai macam tanaman-tanaman yang itu sifatnya manfaat untuk manusia, ya, yang ternyata juga manfaatnya pun berbeda-beda, khasiatnya pun berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dari bumi, akhi. Dan kalau kita perhatikan, subhanallah, ya, ketika bumi itu kering kerontang, tidak ada tumbuhan, kemudian Allah turunkan hujan, tiba-tiba ia muncul. Bagaimana Allah menciptakan itu semuanya, ya akhwal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Faja'alahu gutha'an ahwa. Lalu Allah jadikan ia gutha'an ahwa, ay hashiman mutaghayyira, menjadi kuning lalu hancur dan berubah. Semua tumbuhan pasti seperti itu, ya, berasal dari biji, tunas, besar, lama-lama apa? Layu, menguning, hancur. Dan itulah permisalan kehidupan dunia. Makanya Allah mengatakan apa? "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu
وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia itu permainan dan senda gurau. Ya, berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak-anak. Perumpamaan dunia itu, kata Allah, seperti air hujan yang turun ke bumi. Lalu ia menumbuhkan tanaman. Tanaman itu membuat para petani kagum. Kemudian kamu lihat tanaman itu menguning. Lalu ia pun hancur lebur. Ya, sementara dalam kehidupan akhirat di sana ada adab pedih, demikian pula ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Memang dunia begitu, Pak. Manusia juga kecil, besar, terus kembali jadi kakek-kakek, meninggal. Itulah memang dunia. Dunia itu tidak ada yang kekal. Semua dunia fana. Maka bagaimana seorang mukmin dan orang yang berakal akan merasa tenang dan tentram dengan kehidupan dunianya, Pak? Ya, tidak. Orang yang beriman itu menganggap dunia sementara, kesenangannya sebentar. Jadi buat apa kita mempertahankan sesuatu yang sebentar kemudian kita gadaikan kesenangan yang lama sekali? Subhanallah. Ikhwatul Islam, azakumullah. Faja'alahu gutha'an ahwa. Lalu Allah jadikan ia hashiman mutaghayyira, kata Ibnu Abbas. Ia menjadi hancur dan berubah. Lalu Allah berfirman, sanuqri'uka, dan kami akan membacakannya kepada engkau wahai Muhammad, fala tansa, maka kamu tidak akan lupa. Wa hadha ikhbarun min Allah azza wa jalla wa wa'dun minhu lahu bi annahu sayuqri'uhu qira'atan la yansaha. Ini janji dari Allah untuk Rasulullah, bahwasanya Allah akan membacakan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan disebutkan dalam surat Al-Qiyamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika diturunkan ayat Al-Qur'an, beliau malah berusaha mengikuti membacanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah untuk mendengarkan dulu. Baru kemudian Allah pun mengokohkan hafalan itu di dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tidak pernah lupa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa. Namun terkadang Rasulullah pernah dalam satu riwayat yang sahih Abu Daud, beliau sholat subuh lalu beliau lupa membaca satu ayat. Kemudian Rasulullah menegur para sahabatnya, kenapa kalian tidak luruskan aku? Ya, itu ikhwata Islam manusiawi, ya, manusiawi. Sekali-kali lupa itu manusiawi. Yang susah itu kalau lupa terus, Pak. Iya, yang susah itu begitu. Dan Al-Quran itu ya, akhi, ya, kalau untuk Rasulullah tidak akan pernah lupa, karena memang itu sudah janji Allah. Allah mengatakan sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kami akan membacakan Al-Quran kepada engkau dan kamu tidak akan lupa selama-lamanya kecuali apa yang Allah kehendaki. Akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Maka kata Qatadah, karena Rasulullah la yansa syai'an illa masya Allah. Dan Rasulullah SAW tidak pernah lupa sedikit pun juga kecuali apa yang Allah kehendaki. Tapi untuk kita tidak. Kita ini Al-Quran tuh, Pak, kalau nggak sering dimurojaah cepat lupa, Pak. Makanya kata Rasulullah SAW, lahiya asyaddu tafallutan minal ibili fi uqliha. Al-Quran itu lebih mudah lepas dari hafalan daripada unta yang diikat. Unta karena kekuatan dia, ketika diikat itu cepat lepas. Al-Quran lebih cepat lepas lagi. Makanya caranya bagaimana? Sering-sering murojaah. Antum ngapalin Al-Quran 2 minggu aja nggak murojaah, udah puyeng deh. Iya, jangankan 2 minggu lah, seminggu
Jangankan seminggu, mungkin 2 hari 3 hari cepat lupa begitu. Ya, makanya akhi azakumullah wa yakum, ya, Imam Bukhari pernah ditanya, "Hai Bukhari, apa sih rahasia hafalanmu yang hebat itu?" Kata Imam Bukhari apa? Bimudawamatin nazar fil kutub, dengan sering mengulang-ulang, membaca, dibaca lagi. Iya. Dengan cara sering diulang itu insya Allah kita tidak akan lupa. Tapi kalau kita nggak pernah mengulang, nggak pernah murojaah, susah. Iya. Kalau antum hafalannya baru 1 juz gampang Pak murojaahnya. Tapi kalau udah 15 juz, 30 juz, sudah 1 hari antum minimal murojaah itu 3 juz, 4 juz. Kalau enggak susah. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Sesungguhnya kami akan membacakan kepada engkau Al-Qur'an kecuali apa yang Allah kehendaki. Ay la tansa ma nuqri'uka illa ma syaa Allah rafa'ah fala 'alaika an tatrukah. Artinya kamu tidak akan lupa apa yang kami bacakan kepada engkau kecuali apa yang Allah kehendaki untuk diangkat, maksudnya untuk dimansuh. Karena ada ayat-ayat ya akhi ya yang dimansuh ayatnya tapi hukumnya tidak dimansuh. Contoh misalnya ayat rajam. Tadinya ayat rajam itu ada dalam Al-Qur'an. Bunyinya wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal battata. Itu bunyi ayatnya begitu. Kemudian dimansuh oleh Allah ayatnya, tapi hukumnya tetap berlaku sampai hari kiamat. Ada juga ayat yang hukumnya dihapus tapi ayatnya ada. Contoh misalnya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati sholat dalam keadaan kamu mabuk. Berarti kalau kamu tidak sholat silahkan mabuk. Namun hukum ini sudah dihapus kata para ulama. Iya. Itu ada ayat yang seperti itu, Pak. Dari sisi ayatnya ada tapi hukumnya dihapus. Ada lagi ayatnya tidak ada tapi hukumnya tetap ada. Contoh juga tentang ayat radha', yaitu ayat susuan. Ayat susuan enggak ada tapi hukumnya masih ada. Padahal ayat dahulu di zaman Nabi ada. Apakah para sahabat yang menghilangkannya? Tidak. Memang demikian Allah menghapusnya. Ya, yang ada dalam tertera dalam Al-Qur'an itu ya akhi, itulah yang Rasulullah bacakan kepada para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW di akhir hayatnya itu ya, di tahun terakhir beliau meninggal dunia, biasanya malaikat Jibril datang untuk membacakan Al-Qur'an kepada Rasulullah hanya sekali. Tapi di tahun Rasulullah meninggal itu sampai 2 kali. Dibacakan oleh malaikat Jibril dari awal sampai akhir Al-Qur'an. Ya. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Maka kami akan membacakan kepada engkau Al-Qur'an, maka kamu tidak akan lupa kecuali apa yang Allah kehendaki. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya dia Allah mengetahui al-jahra, sesuatu yang terlihat, wa ma yakhfa, dan apa-apa yang tersembunyi. Semua Allah ketahui ya akhi azakumullah wa yakum. Ya. Kata Ibnu Katsir ay ya'lam ma yajhar bihil ibadu wa ma yukhfunahu min aqwalihim wa af'alihim la yakhfa 'alaihi min dzalika syai'un. Artinya Allah mengetahui apa yang ditampakkan oleh seorang hamba dan apa yang mereka sembunyikan dari ucapan-ucapan. Semua itu tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah sedikit pun juga. Iya. Oleh karena itulah ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum, Khawlah waktu itu berbisik-bisik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha
wa tashtaki ilallah. Sungguh Allah telah mendengar perucapan wanita yang mengadukan suaminya kepadamu, hai Muhammad. Ya, padahal Khawlah hanya berbicara dengan Rasulullah, berbisik-bisik, lalu kemudian Allah turunkan ayat itu. Allah mendengar, Allah mengetahui, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui kha'inatal a'yun, mata yang berkhianat. Ya. Allah mengetahui mata antum berkhianat, Mas. Walaupun pakai kacamata hitam kemudian larak-lirik, Ahmad cakep euy. Ya, Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada manusia. Allah tahu. Ya. Allah berfirman, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Dan kami akan berikan kepada engkau, hai Muhammad, kemudahan menuju al-yusra. Ya, kemudahan demi kemudahan. Artinya, kata Ibnu Katsir, ay nusahhil 'alaika af'alal khairi wa aqwalahu wa nashra'u laka syar'an sahlan samhan mustaqiman adlan la wijaja fihi wala haraja wala usr. Artinya, kami akan mudahkan engkau, hai Muhammad, untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan dan mengucapkan kata-kata yang baik. Dan kami akan syariatkan kepada engkau syariat yang mudah, syariat yang apa? Lurus dan adil, syariat yang tidak bengkok, syariat yang tidak ada padanya sesuatu yang memberatkan. Ya, wa nuyassiruka lil yusra. Kami akan berikan kepada engkau, hai Muhammad, kemudahan. Kemudahan dalam apa? Semuanya. Kemudahan untuk melaksanakan ketaatan. Ya, akhi, ya. Ketaatan-ketaatan yang kita lakukan itu semuanya kemudahan dari Allah. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kemudahan, kita tidak bisa, Pak. Makanya benar kata Rasulullah SAW, innakum la tadkhulunal jannata bi'amalikum. Sesungguhnya kalian tidak masuk surga sebatas dengan amalan kalian saja, tidak. Kalian tidak masuk surga sebatas amalan kalian, tidak. Tapi semuanya dengan rahmat Allah. Bagaimana tidak? Kita bisa beramal soleh, rahmat Allah tidak, Pak? Rahmat Allah. Antum bisa datang ke masjid untuk ta'lim, lah rahmat Allah tidak, Pak? Rahmat Allah. Berapa banyak kaum muslimin di luar sana yang tidak diberikan oleh Allah kemudahan untuk menuntut ilmu, Pak? Dijadikan hatinya berat-berat. Berapa banyak di luar sana, Pak, kaum muslimin untuk pergi ke masjid, kakinya berat, rasanya berat. Tapi ternyata Allah berikan kepada antum kemudahan. Bukankah itu rahmat Allah? Ya, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk beramal soleh, pujilah Allah. Jangan sampai, ya akhi, ya, kita malah diberikan kemudahan untuk berbuat maksiat. Na'udzubillah, sallallahu salamatu wal afiyah. Wa nuyassiruka lil yusra. Dan kami akan berikan kepada engkau, hai Muhammad, kemudahan, menuju kemudahan. Kemudahan berupa apa lagi? Syariat Allah mudah. Syariat Allah mudah tidak? Mudah, Pak. Dibandingkan dengan syariat Nabi Musa dahulu. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, orang yang mempersekutukan Allah, taubatnya itu dengan bunuh diri, Pak. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah itu, ya, di mana Bani Israel mengambil patung sapi itu, Pak, patung sapi. Maka Nabi Musa mengatakan apa? Tubu ilallah, faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Sebagai taubatnya di zaman Nabi Musa, orang yang mempersekutukan Allah taubatnya bunuh diri. Sementara di zaman Rasulullah cukup taubat pada Allah, bersyahadat, selesai. Di zaman dahulu, ya akal Islam, orang yang terkena najis nggak bisa dicuci, digunting. Zaman sekarang cukup dicuci, alhamdulillah. Agama kita ini agama yang sangat mudah sekali. Mudah. Syariatnya mudah. Sholat 5 waktu mudah. Sehari semalam cuma 5.
Udah gitu antum sholat berapa menit? Hah? Antum sholat zuhur berapa menit? 5 menit? 10 menit? Masya Allah, lama itu 10 menit. Ya. Ya udah 10 kali 5 berapa? 50. 50 itu juga dibagi-bagi jadi 5 waktu. Iya kan? Iya. Mudah tidak? Mudah. Iya. Zakat mudah. Allah tidak minta semua harta antum dikeluarkan zakat, enggak. Allah hanya menentukan emas, perak. Itu pun juga kalau sudah sampai kepada nisab berapa? 85 gram emas. Dimintanya cuma berapa? 2,5% saja. Cuma segitu. Allah tidak minta 50%. Allah tidak minta 20%. Enggak ada. Iya. Kalau antum punya rumah 10, wajib zakat enggak, Pak? Enggak ada kewajiban zakat kalau memang rumah itu tidak apa? Tidak untuk disewakan, jual beli maksudnya. Kalau antum punya kuda, satu kudanya harganya 1 miliar, kudanya 50 ekor, ada zakatnya tidak? Enggak ada, Pak. Kata Rasulullah, tidak ada zakat pada kuda. Kalau antum punya tanah hektaran, Masya Allah, ada zakatnya untuk tanah? Tidak ada, Pak. Mudah tidak Islam? Mudah. Iya. Puasa Ramadan mudah. Allah mewajibkan puasa untuk umat Islam itu mudah. Hanya sebatas dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Bayangkan di zaman Nabi Musa dahulu puasanya 24 jam. 24 jam. Maghrib buka sekalian sahur. Langsung. Ya. Alhamdulillah. Di awal-awal Islam pun begitu. Dahulu mereka kalau sudah berbuka puasa, kalau mereka belum sempat makan, pas masuk waktu maghrib belum sempat makan, udah ketiduran, nggak boleh makan lagi. Belum sempat makan, ya udah jima, nggak boleh makan lagi. Puyeng, sampai-sampai ada sahabat pingsan gara-gara itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Ya. Allah pun mengatakan, berfirman al-ana bashiruhunna fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Mudah, alhamdulillah, mudah. Ya. Haji mudah. Allah tidak wajibkan kecuali seumur sekali. Itu pun juga kalau mampu, kalau nggak mampu ya nggak wajib. Makanya coba sebutkan syariat Islam yang susah itu apa sih? Yang bikin susah itu kita sebetulnya. Ya nggak? Ada orang kerja di bank, mau keluar, aduh kok berat banget syariat nih. Kenapa? Karena antum kerja di bank masalahnya. Coba kalau antum nggak kerja di bank, iya, mau keluar, aduh gimana, puyeng deh gue. Mau ngasih makan anak istri gimana ini? Kalau saya keluar dari bank, rezeki dari mana? Padahal subhanallah rezeki yang halal itu banyak ya akhi, azakumullah. Kalau ia tawakal, ia berusaha, insyaallah mudah. Bahkan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Syariat Islam mudah, Pak, mudah. Meninggalkan maksiat sebetulnya mudah. Coba antum pikir-pikir aja ya. Sebetulnya lebih mudah mana sih, melakukan atau meninggalkan? Hah? Yang lebih mudah mana? Melakukan atau meninggalkan? Hah? Cuma meninggalkan aja. Melakukan tuh beban loh. Sedangkan meninggalkan itu melepaskan beban. Cuma masalahnya kan manusia punya syahwat gitu kan. Masalahnya manusia itu punya hawa nafsu, dan hawa nafsu itu yang suka kepada sesuatu yang sifatnya maksiat. Maka dari itu ya akhi, Islam mudah.
Orang yang menganggap Islam berat itu akibat daripada hatinya yang sudah kelam. Hatinya penuh maksiat. Hatinya yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya menganggap Islam itu berat. Yang kedua, karena keadaan zaman yang penuh maksiat. Akhirnya kita menganggap Islam itu berat. Iya. Ketika antum berjenggot, kemudian ngelamar kerjaan ke perusahaan sana sini, ditolak gara-gara jenggot. Nah, disitulah rasa berat itu muncul kan, gitu kan. Mau untuk istiqomah luar biasa ya akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Allah Ta'ala berfirman, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan berikan kemudahan kepada engkau kepada berbagai macam kemudahan. Fadzakir in nafa'ati dzikra, berikan peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Subhanallah, di sini Allah memberikan kaidah agung, Pak, bahwa kita menyampaikan ilmu itu hendaknya ke tempat atau di tempat atau audien yang kira-kira manfaat ilmu itu dirasakan. Kalau misalnya kita menyampaikan ilmu kepada orang yang nggak butuh ilmu, nggak ada manfaatnya. Ya. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Kata beliau, kata Ibnu Katsir, dzakir haitsu tanfa'u tadhkirah. Wa min hahuna yu'khadul adab fi nashril ilm fala yada'uhu 'inda ghairi ahlihi kama qala Amirul Mu'minin Ali radhiyallahu anhu, ma anta bimuhaddithin qauman hadithan la tablughu uquluhum illa kana fitnatan li ba'dihim wa qala haddithin nas bima ya'rifun atuhibbuna an yukadzdzaba Allah wa rasuluh. Fadzakir, berikan peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Di sini kata Ibnu Katsir diambil sebuah adab dalam menyampaikan ilmu. Apa itu? Kata beliau, itu jangan kita letakkan ilmu kecuali di tempat yang memang manfaat, dan jangan tempatkan ilmu bukan pada ahlinya. Sebab kalau kita menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak memahaminya, apa manfaatnya? Iya tidak? Iya. Makanya Pak, seorang ustadz itu harus tahu siapa audiennya. Kalau audiennya orang awam, SD aja nggak lulus, terus dia belajar tentang berbicara tentang usul fikih, bengong lah, apaan tuh ustadz ngomong. Akhirnya apa? Nggak ada manfaatnya. Maka pada waktu itu ya mungkin kita tidak berbicara tentang itu dulu, karena akal mereka itu belum sampai ke situ. Ya sudah, yang ringan-ringan, biar mereka paham aja dulu gitu. Tapi kalau kita bicara di depan para penuntut ilmu yang sudah belajar usul fikih, belajar bahasa Arab, beda lagi. Karena mereka insya Allah akan bisa memahami ilmu itu pada tempatnya, ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Makanya ya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tidaklah engkau mengajak bicara suatu kaum sementara mereka tidak memahami ucapanmu, kecuali biasanya akan menjadi fitnah untuk sebagian mereka. Beliau juga berkata, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka pahami. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan gara-gara kamu menyampaikan sesuatu yang tidak dipahami? Iya. Iya. Makanya pernah kan hadisnya pernah kita bacakan itu tentang Abu Hurairah radhiyallahu an. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah minta izin pergi untuk buang air. Pergilah. Lama tak kembali Rasulullah SAW. Maka para sahabat merasa gelisah. Kenapa Rasulullah kok lama sekali nggak kembali? Kata Abu Hurairah, fakuntu awwalu man fazi'. Aku yang pertama kali merasa gelisah. Maka aku langsung pergi mencari Rasulullah SAW. Aku dapati sebuah kebun yang dikelilingi pagar.
Aku coba mencari jalan untuk masuk. Ternyata di situ ada selokan masuk. Maka aku pun masuk dari selokan itu seperti musang, kata Abu Hurairah. Ternyata di sana Rasulullah SAW buang air. Kemudian Rasulullah bersabda, ya, siapa itu? Abu Hurairah kah? Betul, hai Rasulullah, aku Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah SAW setelah selesai buang air, Rasulullah memberikan sandalnya kepada Abu Hurairah. Hai Abu Hurairah, bawa sandalku ini. Dan berikan kabar gembira, setiap orang yang kamu temui yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berikan kabar gembira dengan surga. Wah, Abu Hurairah semangat banget ini. Langsung dibawanya sandal Rasulullah. Lari Abu Hurairah. Ternyata apa yang terjadi, Pak? Yang pertama kali ketemu Umar bin Khattab. Kata Abu Hurairah, "Absyir ya Umar, gembira hai Umar. Aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk memberikan kabar gembira dengan sandal ini untuk setiap orang yang aku temui dan dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Aku kabar gembirakan dengan surga." Mendengar itu Umar langsung memukul dada Abu Hurairah. Jatuh Abu Hurairah, Pak. Langsung diambilnya kerah Abu Hurairah. Dan kata Umar, tunjukkan di mana Rasulullah. Akhirnya ditunjukkan oleh Abu Hurairah. Sesampainya di Rasulullah, Abu Hurairah nangis, ngadu sama Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu hai Umar? Kata Umar, ya Rasulullah, ta'in nas ya'malun. Biarkan manusia beramal hai Rasulullah. Artinya Umar memahami kalau sebatas dengan seperti ini setiap orang yang mengucapkan syahadat dia surga, akibatnya dia malas beramal gitu. Yang penting saya sudah surga. Maka apa kata Umar? Da'in nas ya'malun. Biarkan mereka beramal ya Rasulullah. Ya. Nah, terkadang akhi, ada hadis kalau kita tidak jelaskan menyebabkan orang-orang awam itu memahaminya dengan pemahaman yang salah. Karena pemahamannya salah, akibatnya pengamalannya pun juga akan salah. Makanya di sini ya akhi, azakumullah wa yakum, kata para ulama, tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan pada setiap keadaan. Beda. Seorang ustadz, seorang dai sangat diminta untuk faqih. Yang pertama, dengan siapa dia bicara, bagaimana tingkatan keilmuan dia, bagaimana psikologi dia, bagaimana cara yang tepat untuk menyampaikan kepada dia. Harus, makanya kan Nabi Musa alaihissalam ketika diutus oleh Allah kepada Fir'aun, Nabi Musa berkata apa? Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Ya Allah, saudaraku Harun lebih fasih lidahnya dariku ya Allah. Fa'arsil ila Harun, jadikan Harun sebagai Rasul. Ya. Maka Allah pun mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun. Butuh kemampuan untuk menyampaikan, Pak. Maka Allah mengatakan fadzakir, berikan peringatan. Inna fa'atidz dzikra, jika peringatan itu bermanfaat. Kalau peringatan nggak ada manfaatnya, udahlah, ngapain? Pernah Imam Syafi'i berdialog dengan seseorang. Imam Syafi'i bawakan dalil Al-Quran, hadis. Rupanya orang ini ngeyel. Imam Syafi'i menganggap nggak ada manfaatnya saya bawakan dalil juga. Akhirnya kata Imam Syafi'i, afhamani jahlu. Pergi beliau. Aku kalah oleh kebodohanmu. Pergi beliau. Iya, ini orang bodoh, dikasih dalil nggak paham, malah ngeyel gitu kan. Ada manfaat apa manfaatnya kalau kita ngomong sama orang seperti itu, Pak? Yang ada maunya berantem kan? Ngapain? Nggak ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya nggak usah. Iya. Terkadang ada seorang ustadz begitu semangatnya ingin bahas apa? Ayo kita bahas akidah Tahawiyah. Waduh, akidah Tahawiyah kan udah tinggi banget, Pak.
bacain kitab Aqidah Thahawiyah, ya, ternyata audiennya orang-orang awam, nggak paham apa maksudnya Ustadz ini nggak bagus, Pak. Iya, nah, ini yang ditunjukkan oleh ayat ini. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Berikan peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Karena kan, akhi, ya, hatta ilmu ketika kita sampaikan ternyata tidak ada manfaatnya, kita tinggalkan. Sebab itu namanya tidak bermanfaat. Sementara kita diminta untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebagusan Islam seorang hamba, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan ini tidak ada manfaatnya. Walaupun yang kita sampaikan ilmu, tapi kalau tidak ada manfaatnya, udahlah. Ya, tidak perlu kita sampaikan di saat itu. Maka pada waktu itu coba cari waktu yang memang bermanfaat. Iya. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Berikan peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Sayadzakkaru man yakhsha. Maka akan ingat orang yang takut kepada Allah. Sayatta'idzu bima tablughu ya bima tuballighuhu ya Muhammad min qalbi man qalbuhu yakhshallaha wa ya'lamu annahu mulaqih. Artinya, wahai Muhammad, orang-orang yang ada di hatinya rasa takut kepada Allah, itulah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari kamu. Iya. Al-Quran isinya apa, Pak? Peringatan, mau'idhah. Tapi apakah setiap orang bisa mengambil Al-Quran sebagai peringatan? Tidak. Yang mengambil peringatan dari Al-Quran hanya siapa? Orang yang ada di dalam hatinya takut kepada Allah. Orang yang nggak takut percuma. Dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis, malah ketawa-ketawa. Kenapa? Nggak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia punya rasa takut kepada Allah, insya Allah itu bermanfaat. Ya. Sayadzakkaru man yakhsha. Akan ingat orang-orang yang takut kepada Allah. Ketika Rasulullah SAW disebutkan mendakwahkan kepada pembesar-pembesar Quraisy, sementara mereka tidak butuh kepada dakwah Rasulullah, tiba-tiba datang orang buta namanya Ibnu Ummi Maktum, minta diajarkan tentang Islam. Melihat ketika Rasulullah menengok ternyata orang buta, apa yang terjadi? Rasulullah pun bermuka masam dan berpaling. Gimana tidak bermuka masam? Rasulullah sedang menghadapi para pembesar ini, tahu-tahu datang orang buta yang tidak punya kedudukan. Maka Rasulullah pun bermuka masam berpaling. Maka Allah menegur, Allah berfirman apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muhammad bermuka masam dan berpaling karena datang kepadanya orang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tidakkah engkau tahu barangkali dia ingin membersihkan dirinya? Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang-orang yang tidak membutuhkan dakwahmu, kamu bersungguh-sungguh memberikan ilmu kepada dia. Artinya nggak ada manfaat. Ini yang lebih manfaat dulu nih. Ini orang yang jelas-jelas ingin mendapatkan ilmu. Itu dulu yang kita prioritaskan daripada orang-orang yang tidak menginginkan ilmu, ya akhi, azakumullah iyyakum. Ya. Sayadzakkaru man yakhsha. Akan ingat orang-orang yang takut. Maka akhi, ini menunjukkan bahwa orang yang ingat hanyalah orang-orang yang ada dalam hatinya rasa takut. Maka siapa di antara kita yang ingin selalu ingat kepada Allah, kita harus mempunyai rasa takut di hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yatajannabuhal ashqa. Dan akan menjauhinya orang-orang yang ashqa, yang merugi itu. Orang-orang yang syaqi. Artinya orang-orang yang tidak suka peringatan, merugi dia. Ashqa. Ashqa itu syaqi. Syaqi itu apa sih? Celaka.
orang-orang celaka itu. Ya, makanya subhanallah ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Ya, orang-orang yang tidak suka kepada peringatan, tidak suka kepada peringatan Al-Qur'an, peringatan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu orang asyqa. Dan Allah mengatakan dalam surat Thaha, "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa, kata Allah. Maka barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan pada hari kiamat dia dalam keadaan buta. Lalu dia berkata, "Ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, sementara dahulu aku di dunia melihat?" Maka Allah berfirman, "Demikianlah, telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tapi kamu meninggalkannya, maka di hari ini pun kamu ditinggalkan." Kenapa? Karena dahulu di dunia dia menjauhi kebenaran, menjauhi peringatan. Dia tidak suka dinasihati dengan kebaikan. Dia tidak suka untuk diajak kepada kebaikan. Maka orang ini orang-orang yang asyqa, ya akhi, asyqiya, orang-orang yang celaka. Wa yatajannabuhal asyqa alladhi yaslan naral kubra, yang akan dibakar dalam api yang sangat besar. Thumma la yamutu fiha wa la yahya, kemudian mereka tidak hidup padanya dan tidak mati. Ini khusus untuk orang yang kafir. Ayat ini khusus untuk orang kafir. Adapun orang yang beriman, maka dia, kata Rasulullah, akan diadab dalam api neraka sesuai dengan kesalahan dosanya. Setelah itu dia akan mati. Dia akan menjadi sorofahman, kata Rasulullah. Ya, dia akan menjadi arang dan mati. Ya. Kemudian setelah itu Allah angkat, lalu Allah masukkan ke sungai Al-Hayah di dalam surga. Sementara penduduk surga itu menyiramkan air ke dia. Kemudian dia pun bangkit lagi seperti apa? Ya, biji yang tumbuh di pinggir sungai. Kamu lihat dia berwarna kekuningan dan bengkok, kata Rasulullah SAW. Makanya ayat yang mengatakan thumma la yamutu fiha wa la yahya, kemudian mereka tidak hidup dan tidak mati. Artinya orang kafir itu tidak hidup, tidak mati dalam Al-Quran, di dalam api neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka terkelupas, kami gantikan dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azabnya. Masya Allah, ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Kata Ibnu Katsir, ay la yamutu fayastarih wa la yahya hayatan tanfa'uhu. Artinya orang-orang yang seperti itu, yang tidak mau mengambil peringatan dari Al-Quran, mereka tidak mati sehingga istirahat, tidak pula hidup dengan hidup yang bermanfaat buat dia. Bal hiya mudhiratun alaih, bahkan hidupnya malah mudarat untuk dia. Lianna sababaha bisababiha yush'ir ma yu'aqab bihi min alimil adzabi wa anwa'in nakal. Karena disebabkan ia berpaling itulah ia akan diberikan sanksi berupa adab yang pedih dalam kehidupan akhirat. Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad berkata, haddatsana Ibnu Abi Adi dari Sulaiman yani At-Taimi dari Abu Nadrah dari Abu Sa'id, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, amma ahlun nar alladzina hum ahluha la yamutuna wa la yahyaun. Adapun penduduk api neraka yang kekal, maksudnya orang-orang kafir, mereka itu yang tidak akan hidup dan tidak mati, tidak hidup, tidak mati dalam api neraka. Wa amma unasun yuridullahu bihimur rahmah fayumitum finnar. Adapun orang-orang yang Allah inginkan rahmatnya untuk dikeluarkan dari api neraka, maka Allah matikan mereka dalam api neraka. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman yang berbuat dosa
besar. Mereka itu orang-orang yang akan diazab dalam api neraka, sehingga setelah habis ya dosa-dosa mereka ya jadi arang, mati dia. Tapi terkadang Pak, sebagian orang ada yang menganggap, yang penting kan saya mati di atas syahadatain. Ya, walaupun saya masuk neraka paling 2 hari 3 hari. Enak, Masya Allah, emang neraka capek apa? Masya Allah, sangat panas, na'udzubillah. Dan kemudian siapa yang menjamin Anda bisa mati dalam keadaan di atas Islam dan iman kalau kita terus-menerus berbuat apa? Kemaksiatan. Karena kata para ulama, al-ma'asi dilizul kufr. Maksiat itu corong kepada kekafiran. Corong kekafiran itu maksiat. Akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Dan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama tarawna syajarah takunu khadra, thumma takunu safra, thumma takunu khadra." Ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana bil badiyah. Kamu lihat penduduk api neraka yang diangkat dari neraka kemudian dimasukkan ke surga. Kamu lihat dia itu apa? Kuning dan bengkok. Dan memang begitu Pak. Penduduk surga bekas api neraka itu akan beda dengan mereka yang tidak pernah masuk neraka. Kalau yang pernah masuk neraka itu ya dia berwarna kuning dan bengkok, dan di jidatnya dicap jahannamiyin, ex neraka jahanam. Enak nggak Pak masuk surga tapi ada capnya gitu Pak? Gak enak banget lah. Kayak antum dikasih cap bekas napi gitu kan. Aduh, gak enak banget kayaknya. Ya, na'udzubillah. Makanya jangan sampai Pak ya kita masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Insyaallah salamatu wal afiyah. Saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.